Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ayah bunda, semoga Allah telah senantiasa merahmati kita. Kita melanjutkan kembali di buku Ensiklopedia Pendidikan Anak. Kita masih di bab yang kedua tentang pendidikan fitrah. Kita sekarang akan masuk di bab yang ke 18. Yaitu tentang akil baligh. Ya, jadi bab yang akan kita bahas yaitu pendidikan tentang akil baligh. Dan ini merupakan goal pendidikan kita. Sehingga tujuan pendidikan kita itu kemana sih? Goalnya itu apa? Tanda pendidikan kita itu berhasil kepada anak kita atau tidak itu goalnya apa? Maka goalnya adalah pendidikan akil baligh. Akil baligh adalah masa panen buah dari pendidikan. Sehingga goal pendidikan kita adalah anak mencapai akil baligh. Yaitu ketika anak sudah baligh secara fisik, maka dia harus akil secara karakternya. Dia harus berakal secara mental. Jika ada anak sudah baligh secara fisik, namun belum akil, mentalnya belum dewasa, maka pendidikan anak selama ini gagal. Nah, jadi anak kalau sudah baligh kok belum dewasa, anak ini belum nalar, belum siap untuk berkarya misalkan, belum baligh, belum akil, maka berarti pendidikan selama ini gagal. Sehingga pendidikan harus perbaiki kembali. Salahnya kita di mana? Ya kita perbaiki lagi. Dan bisa nggak? Bisa. Jangan sampai kita itu putus asa. Rasulullah memperbaiki para sahabat ketika mereka sudah tua-tua, tetapi berhasil. Kenapa? Karena dimulai dari awal lagi, diperbaiki lagi penyakitnya mereka. Kemudian yang ketiga, baligh adalah fase seseorang sudah menjadi mukallaf. Kalau dia sudah baligh, berarti dia sudah mukallaf. Mukallaf ini apa? Dibebankan beban syariat. Dan tidak dianggap sebagai anak lagi, di mana semua pergerakan akan dicatat oleh malaikat dan dihisab di hari kiamat. Nah, berarti itu namanya orang yang sudah baligh. Berarti orang yang sudah baligh, dia harus sudah mukallaf. Dibebani syariat, dia berbuat dosa dicatat, dia berbuat ibadah dicatat. Kecuali kalau sebelum itu, dia tidak dicatat kalau dia itu berbuat dosa. Akil adalah sifat di mana yang dimiliki oleh seseorang di mana ia sudah berakal, dewasa, dan bertanggung jawab. Sehingga kalau akil ini bersifat dengan mentalnya, bersifat dengan karakternya. Orang yang sudah berakal, dewasa, bertanggung jawab, itu namanya orang yang akil. Sehingga generasi akil baligh adalah ketika sudah mencari baligh, ia sudah bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba dan kewajiban sebagai seorang khalifah di muka bumi. Jadi, tandanya kalau pendidikan kita berhasil, anak kita akan menjadi anak akil baligh. Apa itu anak baligh? Akil baligh ketika fisiknya sudah baligh, maka mentalnya sudah dewasa, sudah berakal, bahkan dia sudah menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, dan kewajiban sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi Allah Ta'ala. Nah, terus bagaimana tanda baligh? Tanda baligh itu ada 4. Yang pertama, mimpi basah, keluarnya air mani atau yang dinamakan dengan ihtilam. Kemudian yang kedua, tumbuhnya rambut kemaluan. Jika sudah tumbuh rambut kemaluan, berarti dia sudah baligh. Yang ketiga, genapnya umur 15 tahun Hijriyah. Kemudian yang keempat, keluarnya darah haid khusus bagi wanita. Sehingga Rasulullah mengatakan, rufi al-aqlam an thalathin. Penat amal diangkat dari 3 orang. Di antara 3 orang itu apa? Anil hulami hatta yahtalim. Diangkat dari anak kecil sampai dia ihtilam, sampai dia baligh. Mimpi basah. Lah, tanda baligh bukan hanya mimpi basah, tapi bisa dengan munculnya rambut kemaluan, atau umurnya 15 tahun, atau keluarnya darah haid. Yang pertama apa tandanya? Pertama ihtilam dulu. Kalau sudah mimpi, walau berapapun umur dia, sudah keluar air mani, berarti dia sudah baligh. Kalau belum mimpi, maka pakai rambut kemaluan. Kalau tidak muncul rambut kemaluan, pakai umur 15 tahun. Kalau wanita, pakainya darah haid. Kemudian apa tanda akil? Tanda akil ada 5. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan anak ini memiliki 5 sifat ini, berarti dia sudah akil. Yang pertama, sudah kuat rasa cinta, harap, dan takut kepada Allah Ta'ala. Yaitu berarti iman. Imannya sudah kokoh. Itu namanya tanda orang itu sudah akil.
Yang kedua, sudah hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua, bahkan sudah siap untuk menikah. Yang laki-laki siap menjadi pemimpin, yang perempuan anak perempuan siap menjadi seorang istri terbaik bagi suaminya. Sehingga dia sudah hidup mandiri. Maka siapa yang belum hidup mandiri, masih bergantung sama orang tua, berarti dia belum akil. Kemudian ketiga, sudah bisa menjalankan syariat Allah, perintah dan larangan tanpa dipaksa. Kalau anak masih dipaksa, kalau tidak sholat, masih dioprak-oprak, demikian juga malah dipaksa, dihukum, nah berarti dia itu belum akil. Kemudian yang keempat, sudah mengetahui potensi apa yang ia miliki dan peran apa yang harus dia isi. Potensinya apa, kemudian peran dia itu apa untuk menjalankan khalifah di muka bumi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sudah siap memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Yaitu dia itu sudah siap untuk memberikan manfaat. Baik manfaat untuk diri sendiri ataupun manfaat untuk orang lain. Sehingga ini tanda. Sehingga kalau ini tanda tadi, tanda balik sudah muncul, tapi kok tanda akil tidak muncul, berarti ini anak balik tapi belum akil. Anak yang balik belum akil itu namanya apa? Namanya remaja. Sehingga remaja memang menjadi problem pendidikan selama ini. Kenapa? Karena sumber kerusakan itu adalah remaja. Siapa itu remaja? Secara fisiknya sudah balik, tapi secara mentalnya masih kanak-kanak. Itu namanya remaja, dan itu sumber masalah. Maka dalam pendidikan kita tidak ada namanya istilah remaja. Kita harapkan anak kita ketika sudah balik, maka mereka sudah akil. Tanda-tanda balik tadi ada 4, tanda akil ada 5. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.